Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah latihan PTS yang akan Pak Sandy sampaikan ya untuk latihannya. Langsung saja soal pertama, yaitu dakwah Muhammadiyah dengan cara hikmah dan kebijaksanaan. Prinsip ini mengamalkan Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-125. Ud'u ila sabili rabbik bil mau'izatil hasanah. Ya, di antara tokoh Muhammadiyah yang pernah menjadi ketua umum pimpinan Muhammadiyah dan menjadi pahlawan nasional, yaitu pendirinya ya, tentu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebagai seorang pelajar, maka kita harus membiasakan diri berperilaku amal ma'ruf nahi munkar. Nah, contoh amal ma'ruf nahi munkar diantaranya adalah tidak melakukan kegiatan contek-mencontek. Arti nahi munkar itu mencegah keburukan. Ciri perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, salah satunya adalah dari sumber Quran surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi innad dina indal Islam. Artinya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Di bawah ini yang bukan termasuk pengertian dakwah secara bahasa. Dakwah itu artinya ajakan, seruan. Nah, bukan paksaan. Jadi bukan paksaan. Di bawah ini ya, baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah selama hidupnya itu 23 tahun. Di bawah ini yang dimaksud dengan mau'izah hasanah dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-125 adalah penjelasan yang menyejukkan hati atau yang menyentuh hati. Mewujudkan Islam sebagai penyejahtera, pembahagia, hingga pemecah masalah kehidupan di alam semesta adalah isi dari surah Al-Quran Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnakum illa rahmatan lil alamin. Nomor 9, sasaran dakwah Muhammadiyah kepada orang yang telah beragama Islam tersebut, sasaran dakwahnya itu adalah umat ijabah. Cara yang dilakukan Muhammadiyah kepada umat yang belum masuk Islam adalah dengan cara berdialog. Sasaran dakwah Muhammadiyah bagi orang yang sudah beragama Islam namanya adalah umat dakwah. Tujuan dakwah Muhammadiyah terhadap umat ijabah adalah meningkatkan mutu, semangat persyarikatan untuk membebaskan, memperdayakan, dan memajukan masyarakat Islam merupakan sifat gerakan pencerahan Muhammadiyah. Model dakwah komunitas yang dapat diterapkan Muhammadiyah untuk sasaran komunitas marginal. Nah, marginal ini adalah memberikan santunan dan juga pelatihan khusus. Panglima Angkatan Bersenjata pertama dan termuda adalah pasti kita semuanya kenal, yaitu Jenderal Sudirman. Sifat yang dapat diteladani dari Jenderal Sudirman adalah dia sering membantu orang tua. Jenderal Sudirman merupakan aktivis dari Hizbul Wathan, dan Buya Hamka memiliki karya yang fenomenal hingga saat ini. Karya beliau yang fenomenal disebut sebagai Tafsir Al-Azhar. Hamka merupakan singkatan, yaitu dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Berikut ini kegiatan yang diperangi oleh Buya Hamka dalam bermuhammadiyah, kecuali Buya Hamka Buya Hamka memerangi bid'ah, khurafat, dan juga tahayul. Namun Buya Hamka tidak memerangi sunnah ya. Sunnah untuk menolong rakyat yang dari bahaya kelaparan pada masa penjajahan Jepang, maka Jenderal Sudirman mendirikan koperasi. Sapa Tresna merupakan cikal bakal salah satu ortom yang bernama Aisyah. Terus lanjut, Wesyus adalah nama untuk rumah yatim. Dakwah dengan mendorong perbaikan perilaku bagi individu, keluarga maupun masyarakat adalah model dakwah kelas atas.
dakwah dengan cara mengajak terlibat langsung, yaitu adalah dakwah model kelas menengah. Dakwah dengan cara memberikan materi praktis yang mudah dipahami bersifat motivasi adalah kelas bawah ya. Kelas bawah untuk yang materi praktis mudah dipahami dan bersifat motivasi. Nah, penyaluran santunan zakat dan beasiswa ini untuk kelas marginal. Kalau untuk menyebarkan agama Islam yang bersifat keterampilan dan menarik adalah model dakwah untuk komunitas kelas virtual ya, media literasi dan pemanfaatan media sosial itu namanya virtual. Sedangkan dakwah untuk mengajak berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan dan masyarakat adalah model dakwah khusus. Cara dakwah dengan perbuatan dikenal dengan dakwah bil hal atau bil amal. Muhammadiyah adalah gerakan pembaharu yang dalam istilah pers dengan gerakan tajdid. Dalam melakukan itu tadi tajdid ya. Dalam melakukan pembaharuan, Muhammadiyah berpedoman kepada firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut yang merubahnya sendiri. Nah, ini Ar-Ra'd ayat 11. Organisasi Muhammadiyah memiliki beberapa ortom. Setiap ortom memiliki moto. Motonya, dengan iman dan akhlak saya dapat kuat, dan tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Nah, ini adalah motonya daripada tapak suci. Apakah nama ortom untuk pelajar? Pasti kalian tahu semuanya, namanya IPM. Kalau untuk organisasi di lingkungan perguruan tinggi, maka Majelis Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu diurusi oleh ya Majelis Perguruan Tinggi. Baik anak-anak, itu yang dapat pasien disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.